Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita pada malam hari ini yaitu kitab Risalatul Muawanah karya Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang tokoh sufi saleh zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf beliau adalah seorang wali yang besar, wali yang agung. Jadi kita belajar di sini, belajar kepada seorang wali yang agung, bukan dengan orang ecek-ecek, sekedar pintar cakap saja. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Pertama, kita tidak lupa memberikan hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, khususnya Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani, juga kepada para masyayikh, juga khususnya kepada muallif kitab Risalatul Muawanah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sekarang sampai kepada fasal qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa alaika bi imarati awqatika bi wadhaifil ibadat hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka fiha wazifatun minal khair tastaghriquha biha fabidzalika tadharu barakatul awqat. Wajib bagimu untuk meramaikan waktu-waktumu dengan kegiatan-kegiatan ibadah, sehingga tidaklah berlewat satu saat siang ataupun malam kecuali di situ engkau mempunyai satu kegiatan kebaikan. Macam-macam kebaikan ada yang kau gunakan untuk menghabiskan waktu tersebut. Fabidzalika tadharu barakatul awqat, dengan demikian nanti akan nampak berkahnya waktu. Ada waktu tak berkah nih, tiba-tiba udah jam berapa nih? Baru rasanya kemarin, sekarang kok dah hari Jumat lagi, kok dah hari Selasa lagi, cepat betul. Tak terasa. Cepat waktu. Tidak berkah juga waktu itu, tidak berkah yang lewat begitu saja, tidak ada nilai ibadahnya. Waktu bertambah tapi kita tidak bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kerugian. Mestinya begitu waktu bertambah
kita harus tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya orang kalau diberi umur panjang toh. Orang tuh diberi umur panjang itu yang untung kalau dia waktunya bertambah, dia tambah dekat dengan Allah. Kalau dia umurnya tambah panjang tapi tak tambah dekat dengan Allah, malah tambah jauh, rugilah dia. Bagus cepat mati. Nah, tak lama-lama tinggal di neraka, naudzubillah, ya toh. Jadi kalau dah terlanjur jadi atuk-atuk macam gini, wajib setiap hari ini kebaikannya harus lebih banyak daripada yang kejahatan apa kemaksiatannya. Setiap hari harus lebih dekat dengan Allah. Jadi tambah dekat kita dengan kuburan, itu harus tambah dekat dengan Allah Subhanahu. Wajib. Itu wajib. Kalau tidak maka jadilah kita orang yang merugi. Naudzubillah summa naudzubillah. Kita sampai kepada kemarin qala yang bagi antuwazi'a auqatika wa turatiba auradaka wa tu'ina likulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'thira fihi siwah. Hendaklah engkau membagi waktu-waktumu dan mengatur wirid-wiridmu. Nah, diatur, waktunya diatur, kapan baca Quran, kapan baca selawat, kapan baca wirid, kapan nolong orang, kapan ngaji, kapan taklim, kapan terus diatur waktunya. Aku setiap hari aku harus belajar, setiap hari aku harus baca Quran, setiap hari aku harus baca wirid. Harus dikasih semacam ada jadwalnya, sudah dikasih jadwal. Kita kalau kegiatan dunia bukan main kita jadwal, apalagi kerja di PT, mesti dijadwal tuh. Hari ini targetnya ini, besok ini, dalam satu minggu ini, satu bulan ini target, satu tahun target ini. Akhirat apa targetnya? Apa target akhirat? Birokrasi, 100 hari pertama targetnya ini. Nah, gitu kan. Coba kita tahu, saya 100 hari pertama, ini udah masuk bulan Rabiul Akhir ya. Nah, 100 hari pertama, namanya setelah hari ini saya punya target ini. Itu dia. Jarang. Biasanya orang itu target bulanan, apa targetnya ini. Target dunia kita punya tertib, tapi akhirat kita tidak punya tertib. Akhirat asal jalan aja. Kalau tak malas, aku pergi. Kalau malas, aku tak pergi. Kalau tak malas, aku baca. Kalau malas, aku tidur. Gitu aja. Kalau masalah agama itu. Kalau sibuk, aku tak lakukan. Kalau tak sibuk lagi santai, baru aku lakukan. Itulah kita. Jadi didahulukan apa? Dunianya dulu. Kalau dunianya ini tak ada kerjaan lagi dunia, sempat dia, baru pergilah dia. Ngapa tak pergi? Aduh, ini masih ada acara nih, masih sibuk nih. Besok apa tak lagi? Aduh, masih ini Quran masih ada aja. Kalau tak mati, tak selesai dunia tuh. Kesibukan dunia itu habis kalau udah mati, baru habis. Kalau orang masih hidup tentu aja lah urusan dunia mesti ada. Sebetulnya itu tinggal bagaimana kita mengatur waktunya saja. Atur waktu. Saya setiap hari harus belajar. Setiap hari atau setiap pekan atau ini saya harus punya taklim. Jam tangan hari ini. Wajib saya lakukan. Kecuali ada udzur syar'i diatur. Begitu. Jadi kata kemarin ada satu hikmah bagus dari Imam Aun bin Abdullah radhiyallahu ta'ala kalau tidak salah. Apa kata mereka? Apa kata beliau? Bedanya orang dulu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat dengan orang zaman sekarang. Orang-orang zaman dahulu, zaman Rasulullah, zaman sahabat, itu mereka mendahulukan akhirat. Contoh di dalam bab infak, bersedekah, katanya. Kelebihan daripada yang untuk akhirat ini baru digunakan untuk dunia. Orang zaman sahabat, zaman Rasulullah. Mereka ini kelebihan daripada yang urusan akhirat ini, ada duitnya lebih, baru untuk dunia. Itu orang zaman dulu. Jadi akhirat dah, dapat semua dah. Anak yatim dah kasih, ini sumbang masjid sudah, jariah ini sudah, masjid sudah. Oh, ini masih sisa, baru untuk dunia. Kalau orang zaman sekarang tidak terbalik.
Orang zaman sekarang dunia, ada lebih tak duit? Tak ada lebih tak jadilah infak. Tak jadi. Kalau orang zaman sahabat zaman Rasulullah dia akhirat terus. Fisabilillah sudah. Masih ada sisa duit? Ini baru untuk dunia katanya. Baru untuk dunia. Baru untuk beli makan apa, ini apa. Jadi kelebihan yang dari akhirat untuk akhirat baru untuk dunia. Orang zaman sekarang lebih mendahulukan, bukan zaman sekarang. Beliau itu hidupnya pada 100 tahun pertama. Periode salaf. Setelah itu ya, itu orang sudah punya kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebiasaannya baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Apalagi zaman sekarang. Orang zaman sekarang ini infak kalau punya lebih duit. Kalau tak punya lebih, mana infak? Tak ada. Tak ada cerita. Ada tak orang yang kerja 1 bulan, akunya kerja bulan ini semua aku infakkan kepada Allah, atau separuh? Kira-kira. Gajimu berapa? 8 juta, 4 juta fisabilillah, 4 juta untuk aku. Ada tak kira-kira orang kayak gini? Itu saja belum ada apa-apanya dibanding di zaman Rasulullah, di zaman sahabat. Mereka nih fisabilillah dulu, fisabilillah lebih nih. Baru untuk aku, baru untuk dunianya, baru untuk dunia. Tuh. Bagaimana mereka? Itulah mereka tuh lebih mendahulukan akhirat baru dunia. Semacam ini yang dikabarkan oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi dunianya diatur dulu dunianya, tertibkan auratnya, wadifah yang ibadahnya, ibadah. Masih ada sisa baru istirahatlah sebentar, punggung nih biar agak lurus sedikit, ya kan, istirahat dulu. Saatan robbak wa saatan nafsak. Satu saat untuk Tuhanmu, satu saat untuk dirimu, istirahat. Baru bagian dia. Tapi ibadahnya dulu, akhirat yang didahulukan. Wa tu'inu likulli waqtin sughlan la tata'addahu wa la tu'thiru fi siwa. Jadi engkau harus membuat satu jadwal, satu kegiatan yang engkau tidak akan melewati kecuali engkau lakukan itu. Dan dia tidak akan terpengaruh oleh kegiatan lain. Maksudnya dipatok sudah, aku pokoknya jam sekian sampai jam sekian, ini yang aku harus lakukan. Tidak ada cerita. Yang lain itu nanti belakangan. Ini harus dulu, saya dulukan. Jadi la tu'athir fihi siwahu, dia tidak memilih selain yang sudah dia jadwalkan. Itu namanya tertib. Tertib seperti itu. Makanya subhanallah, cerita orang-orang soleh di pesantren. Di pesantren saking istiqomahnya Pak Yai ini. Jadi orang kalau waliullah itu istiqomah. Mesti istiqomah. Jadi saking saking istiqomahnya. Jadi santri-santri ini kan karena malam kan tidur, jaga atau tidur. Kadang-kadang di pesantren itu tidur tak di kamar, di aula tuh, di musola gitu-gitu tidurnya gitu, tidur. Jadi misalnya semacam ini, anggaplah ini musola atau aulanya, sebelah sana ini rumahnya kiai situ. Terus ada pintu masuk dari kiai masuk ke area musola atau pesantren. Begitu istiqomahnya kiai. Santri ini yang biasa tidur di situ tuh, kalau malam hari bunyi kreket, pintu ini lama tak dikasih minyak. Memang kalau buka bunyi kreket, mesti kalau tengok jam 2 gitu kan. Pokoknya setiap malam, tak perlu nengok jam lah. Tak perlu gini mana jam berapa nih. Kalau udah datar biasa kamu kreket. Ini jam 2 nih, mesti begitu. Itu istiqomahnya macam itu, luar biasa. Luar biasa. Itu aulia. Ya, para wali itu mereka istiqomah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ini hamba-hamba yang istiqomah, amin. Itu seperti itu. Beginilah seperti mana yang sarankan, yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia mesti jam sekian sampai jam sekian, ini mesti aku lakukan. Sudah dipatok dia, jam 2 aku harus sudah sampai buka pintunya itu bisa pas macam mana coba istiqomahnya tuh. Berarti kan pas betul, luar biasa. Wa amma man taraka nafsahu muhmilan sada ihmalil bahaim yastaghilu fi kulli waqtin mimma tafaqa
kaifa tafaqa fatamdi aksar awqatihi dha'iatan. Kalau seorang yang melepaskan waktunya begitu saja seperti hewan, maksudnya seperti hewan nih dia tak punya tertib hidup. Kapan dia bangun nampak rumput dia makan, habis itu tak ada kerja dia sudah baring tidur, tak apa-apa, tak ada tertib sama sekali. Hewan mana ada tertib? Nah, hidupnya aja gitu, makan tidur, beranak dah, habis itu mati. Hewan macam itu, tak ada tertib sama sekali. Jadi siapa orang yang membiarkan waktunya seperti hewan, hidup gak punya tertib sama sekali, gak punya jadwal itu, nah, maka kata beliau, fatamdi aktsaru awqati dha'iyatan, maka waktunya mesti dia akan terlewat sia-sia saja karena nggak punya jadwal. Coba pagi tuh dijadwalkan, saya jam 8 pagi saya nak baca Quran setiap hari. Jam 8 pagi pokoknya aku nak baca Quran. Jam 8 pagi. Anggaplah 1 jam sampai jam 9. Dah ini. Besok habis sarapan gini-gini dengan jam 8 kurang sikit. Siap-siap. Begitu tak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, ini dia tuh. Setiap jam 8 sampai aku mati. Setiap jam 8 pagi aku akan baca Quran. 1 jam paling tidak sampai jam 9. Ini maksudnya di sini gitu. Jadi kalau hewan nggak ada kayak gitu. Jadi kebanyakan kita ikan hidup pokok lalu gini aja. Kita kadang-kadang tertib karena dunia saja. Cepat mandi gini, kenapa? Masuk kantor jam 7.30. Gitu mesti gitu toh. Tapi coba kita tertib. Aduh, sebentar lagi jam 9 aku belum baca Quran. Setiap hari. Kurang 15 menit. Itu dia baru hebat. Kita tertib kalau untuk urusan dunia saja. Sebentar lagi jam 1, jam 12 istirahat, istirahat, makan ini nih. Oh, sebentar lagi jam 1 masuk lagi. Gitu, tertibnya luar biasa urusan dunia nih. Takut dia sama bos, sama atasan. Tapi kalau masa akhir kita santai-santai saja. Entahlah, kalau tak penat aku baca lah, kalau penat tak usah. Kalau sibuk aku tak baca. Itulah kita. Katanya mau mendahulukan akhirat daripada dunia. Tapi kita ini tertibnya hanya untuk cari uang saja. Untuk cari pahala, kita tidak punya jadwal yang tertib seperti kita cari duit. Nah, itu masalah. Jadi kata beliau, jangan seperti hewan, hidup tanpa ada program, nggak ada program, jadwal nggak ada. Wa auqatuka umruk, waktumu itu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malik, umurmu itu modalmu. Waktu ini kan umur kita. Umurnya berapa Pak? Saya dah 60 tahun. Nah, berarti dia sudah punya kesempatan diberi waktu Allah Subhanahu wa taala 60 tahun untuk ibadah. 60 tahun itu diisi untuk apa? Kira-kira tuh. Itu kan waktu tuh. Kita hitunglah. Kalau orang umpamanya kita hitung tidur 1 hari 1 malam 8 jam. Umur 60 tahun. Berarti yang habis untuk tidur berapa tahun? 20 tahun tidur. Umur 60 tahun toh, berarti 20 tahun ini untuk tidur tok, nggak untuk lain-lain. Ini kalau 8 jam nih tidurnya. Kalau lebih, lebih banyak lah. Hidup di dunia hanya untuk tidur saja. Itu baru ini. Terus 8 jam. Terus yang kedua, selain itu untuk apa? Potong. Sholat 5 waktu. Sekali sholat anggap 5 menit. Berarti 25 menit. Ya kan? 25 menit untuk ibadah. Ya. Ibadah yang kita pakai itu 25 menit untuk sholat. Anggaplah kalau kita genapkan 1 jam lah. Ya, genapkan 1 jam dengan persiapan. 1 jam. 8 jam untuk tidur. 1 jam untuk ibadah. Habis itu masih kalau 24 jam masih sisa berapa? 9? 15 jam. 15 jam kita gunakan untuk apa 15 jam? Nah, itu dia masalahnya. Ibadah dah cukup 1 jam aja lah 1 hari 1 total tu dah 5 waktu tu dah hebat tu. Kadang pun didiskon. Tak 5 lagi. Kadang 4.
Kadang cuma 3, zuhur hilang, kadang ada yang isya dia hilang, ada yang subuh dia hilang, ada yang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar hilang semuanya, ada juga. La ilaha illallah. Kau terus hidupmu untuk apa itu hidupmu tuh? Untuk apa kau hidup? Kau hidup cuma nak jadi kuli saja. Saya berpikir harus cerdas. Orang kerja pagi kemana berangkat kerja? PT. Kerja buka merajin, balik malam, pergi pagi, balik malam. Tak sholat. Astagfirullahaladzim. Habis itu kau mati. Berarti kau hanya kerja. Kau berarti hidupmu hanya sekedar untuk jadi kuli. Apa tak bodoh orang macam gini? Dia tidak tahu arti kehidupan. Ada yang mungkin agak gaya sikit lah. Punya baju pakai seragam, gini, sepatu mengkilat, pergi pagi kantor, sana pegang pena, besok pagi pergi balik sore, pergi pagi jam 4 balik, pergi pagi jam 4 balik. Dinas, tak sholat, kan? Dia berarti hidupnya hanya untuk apa? Pergi balik kantor saja, habis itu mati. Apalah artinya hidup seperti itu? Sadar sholat, jangan tak sholat. Baru jadi kadang-kadang repot lagi, dah jadi tukang bangunan tak sholat. Ini yang masalah ini. Hidup cuma suruh jadi tukang angkat pasir sama semen, hidup tuh, habis itu mati. Nah, ini untuk apa kita hidup? Kita ini hidup untuk ibadah. Nak jadi apa silakan kerjanya, tapi tujuan pertama adalah ibadah. Jadi wa umruka ra'su malik. Umurmu itu modalmu. Kau nak sia-siakan apa tidak? Umur ni modal nih. Kayak macam kita ni sekarang kita punya modal. Masa nak kita sia-siakan? Tentu tidak, kita gunakan. Kita punya duit nak bisnis, kita punya uang. Tentu kita gunakan dengan bagus. Bukan kita sia-siakan gitu-gitu saja. Wa alaihi aslu tijarah. Dan dengan umur itulah asal perdagangan. Maksudnya perdagangan kita, maksudnya ibaratnya kita ini berdagang, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi wusuluka ila naimil abad fi jiwarillahi taala, dengan umur tersebutlah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa sampai kepada naimul abad, nikmat yang selama-lamanya. Allah kasih umur dia untuk ibadah, biar kau nanti ketika dah mati masuk surga. Itu Allah kasih umur gitu. Maksudnya umur itu ini umur nih, gunakan. Makanya dikatakan kalau orang sudah berumur 60 tahun kok dia ini masih suka maksiat, maka itu sudah tidak ada uzur lagi. Untuk apa? Umurmu 60 tahun kurang panjang kah? Umur dah 60 tahun masih aja suka maksiat. Naudzubillah summa naudzubillah. Umur 60 tahun masih bilik nomor terus buntut. Kacau. Jangan gitulah. Fa kullu nafsin min anfasika jawharatun la qimata lahu. Setiap nafas dari nafas-nafasmu itu adalah mutiara yang sangat-sangat berharga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nafas yang sudah kita keluarkan ini tidak akan pernah kita bisa ambil lagi nanti. Nafas kita punya jatah masing-masing nih, nafas nih. Tinggal berapa kali tarik nafas lagi, kita nih punya masing jatah nih. Ini berapa ribu kali, berapa ribu kali, berapa ribu kali, berapa ribu kali. Ada yang tinggal berapa ratus kali. Tarik, embus, berarti kurang 1 nafasnya. Tarik, embus lagi, kurang 2. Tarik. Akhir besok limitnya habis, hembusan terakhir. Tak bisa sedot lagi. Pasti terjadi itu. Ya apa tidak tahu? Pasti terjadi itu tahu. Cuma kita tak tahu, aku nih jatah aku bernapas nih. Ini tinggal berapa kali nih, tak tahu nih. Nanti pada suatu saat ketika udara ini sudah keluar, lanjut dia ke sana, tak mau dibalik lagi. Ini dia baru tahu. Pertanyaan dari hamba Allah. Pandangan Islam terhadap kepala keluarga yang bersedekah seluruh hartanya untuk kebaikan, sampai-sampai dirinya tidak memiliki harta yang bisa diwarisi untuk anak dan istri, untuk anak dan istrinya.
Allah Subhanahu wa taala, jadi begini. Ini masalah sedekah. Ya. Seorang yang meninggalkan keluarganya dalam keadaan kuat, maksudnya mapan, itu lebih bagus daripada ketika dia mati keluarganya jadi peminta-minta, kalan alan nas. Nah, jadi kalau orang nak bersedekah itu mesti juga sedekah ini hukumnya sunnah. Menafkahi anak istri hukumnya wajib. Menafkahi anak istri hukumnya wajib. Para sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, beliau ini ketawakalannya sama Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Bukan berarti mereka itu menyia-nyiakan anak istrinya, tidak. Tapi dia yakin mesti habis ini aku dapat lagi, Allah kasih lagi. Itu. Buktinya apa? Keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Luar biasa. Pertama datang Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku infakkan separuh hartaku fisabilillah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Nah, menurut Sayyidina Umar ini dah banyak nih katanya. Fisabilillah. Tahu-tahu datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku fisabilillah. Alamak, kalau kita pikir-pikir, yang Sayyidina Umar saja kita tak sanggup. Gaji 1 bulan 6 juta, 3 bulan fisabilillah. Besok terima gaji, mungkin nasib terima gaji tuh, aduh hilang 3 juta, sedih hati. Tapi sebetulnya perlu begitu kita, perlu begitu. Ya. Jadi jangan kita, apalagi yang dah tua-tua ni, anak dah kerja semua, untuk apa lagi duit tu? Untuk apa lagi duit? Yang satu kerja di sini, yang satu di sini, yang di sini, sampai atuk sama nenek jadi pengantin baru di rumah itu dah mapan semua tu, habiskan semua duitnya. Anak dah dikasih di kuliah, sudah dididik, sudah bekerja, sudah makan sendiri. Nah itu sudah lepas tanggung jawab orang tua. Orang tua ini tanggung jawab menafkahinya itu sampai balik. Ketika dia bisa cakar sendiri, cari duit sendiri, itu sudah lepas orang tua. Sudah lepas. Nah, jadi begitu. Yang penting apa tadi? Ketika kita nih umpamanya masih bersama, nah itu infak juga. Tetapi jangan sampai ketika berinfak, anaknya langsung di pinggir jalan, pegang kotak, pegang kaleng. Pak, untuk makan. Nah, ini tak boleh. Ya, jangan sampai kepada derajat seperti itu. Itu menafkahi wajib. Nah, anak dan istri. Tetapi kalau sudah mapan-mapan, anaknya sudah mapan, ya sudah, kita tinggal perbanyak. Kita tinggal perbanyak amal kita saja. Makanya dikatakan, termasuk salah satu di antara orang yang paling menyesal nanti di akhirat, yaitu orang yang kaya, yang dia tidak menggunakan hartanya untuk berinfak sampai dia mati, kemudian harta ini diwarisi oleh ahli warisnya menjadi orang yang dermawan, infak sana, infak sana, infak sana, infak sana. Dia yang cari duit, yang dapat pahala infak orang lain. Kata dia, aku yang cari duit, kata dia. Tapi dia tidak mau berinfak, salah. Anak sudah mandiri sudah. Tinggal orang tua. Kita punya hak atas harta kita. Yang penting jangan sampai derajat menyia-nyiakan keluarga sendiri. Kalau sudah dicukupi sudah selesai. Lempar sana kemana-mana untuk saya. Itu begitu. Karena nanti akan menjadi penyesalan. Aku penat-penat, aku cari duit, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam dulu. Kenapa lah tak aku infakkan? Gaji 10 juta umpamanya, 5 juta untuk orang rumah, keluarga ada cukup, 5 juta lempar fisabilillah. Atau 8 juta, 4 juta keluarga ada cukup. Kalau nak mewah-mewah sampai kapan pun tak habis. Ya kan? Kalau kita nak ikut mewah-mewah, ya nanti kepengen punya rumah lap 50 miliar. Terus kapan infaknya? Mau infaknya kapan? Kalau ikut kebutuhan saya banyaklah. Engkau sedang kredit mobil mewah, apa tak banyak? Diturut-turuti.
Nah, jadi begitu. Seluruh hartanya silakan, asalkan sudah mapan. Kalau belum, harus diperhatikan jangan sampai keluarga menjadi peminta-minta. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya orang nak bersedekah ini sebelum sakarat. Kalau sudah sakarat, itu dia tidak boleh berwasiat melebihi sepertiga, nggak boleh. Karena itu akan mengecewakan ahli waris kalau sudah sekarat. Tapi kalau masih sehat-sehat ini bebaslah duit-duit dia sendiri. Saya tidak mengajarkan untuk menyia-nyiakan keluarga, tidak. Keluarga kita tetap perhatikan. Maksudnya kalau sudah mapan semua, ya sudah, jangan kita meninggal dunia, dia orang dah hidup, dah apa, harta kita tidak gunakan untuk kepentingan kita sendiri. Jangan. Kita yang nyari juga kok, yang penting anak-anak kita tuh sudah mapan semuanya. Tuh. Kita lanjutkan. Fakulu nafsi min anfasika jawharatul laki mata lahu idla iwadalahu wa idza fata fala audalahu. Nah, jadi tidak bisa ditukar napas itu, dibeli tidak bisa. Ketika dia sudah lewat, dia tidak akan bisa balik lagi kembali. Wala yambagi an tastaghriqa jami'a awqatika bi wirdin wahidin wa in kana afdalul awrati mathala fatafutuka bidzalika barakatu ta'addudil awrat wa tanaqulu fiha. Dan jangan, wala yambagi itu maksudnya janganlah engkau habiskan umurmu seluruh, jangan kau habiskan seluruh waktumu untuk hanya satu wirid saja, walaupun itu sebagus-bagus wirid. Umpamanya afdhalu dzikri la ilaha illallah, umpamanya ini paling afdal nih, sehingga wiridnya cuma satu untuk seluruh waktunya. Aku pokoknya ikut ini tok sudah, la ilaha illallah, terus full Quran tidak dibaca, salawat tidak, ngaji taklim tidak, ini tadi. Pokoknya ini saja. Jangan gitu. Iya, gunakan waktumu kau gunakan juga, tapi jangan cuma satu wirid saja. Kau habiskan semuanya, kau habiskan. Bagi-bagi. Jadi kata beliau, fatafutuka bidzalika barakatu ta'dudil aurat. Maka kalau begitu engkau akan tidak mendapatkan keberkahan bermacam-macamnya wirid, zikir. Zikir itu punya faedah masing-masing. Al-Qur'an punya faedah sendiri, salawat punya faedah sendiri, tahlil sendiri, tasbih sendiri, taklim, majlis taklim sendiri. Ini punya sendiri-sendiri. Salat sunnah ada barokahnya sendiri. Semuanya ada keberkahan sendiri. Tafakur ada barokahnya sendiri. Makanya kata beliau tadi diatur, diatur. Jangan itu tok yang lain ditinggalkan semuanya. Jangan. Baca Al-Qur'an, ngapalkan Al-Qur'an, ngapalkan. Zikir tetap dibaca. Ya, Rotibul Atos, umpamanya Rotibul Atos, Rotibul Haddad, Wirdul Latif. Itu semuanya di situ ada tahmid, tahlil, takbir, Al-Qur'annya ada komplit, itu sudah terbaca semua di situ. Jadi kita mendapatkan semua keberkahan. Gitu, maksudnya begitu. Beliau yang disusun beliau Rotibul Haddad. Beliau ini adalah penyusun Rotibul Haddad, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi di dalam Rotibul Haddad itu kita tengok dari pertama Al-Fatihah, ayat kursi, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus ini bermacam-macam wirid ada di situ. Ini lebih utama daripada kita habiskan seluruh waktu kita ini hanya untuk membaca satu wirid saja, karena kita akan lepas dari mendapatkan keberkahan dari bermacam-macam jenis wirid tadi semuanya. Baca semuanya. Yang repot ini satu pun tak dibaca. Malah sudah. Satu pun tak dibaca. Jangankan tak semua, satu pun tidak. Ini kacau, ini jauh nih. Wa tanaqulu fiha fa inna likulli wirdin atharan fil qalbi wa nuran wa madadan wa makanatan minallahi laysat li ghairih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di setiap wirid itu ada athar, bekas. Dia akan membekas. Setiap jenis wirid itu dia akan mempunyai bekas tersendiri.
Wa nuron, atharan fil qalbi, bekas sendiri di dalam hati. Ketika seorang membaca la ilaha illallah, ada bekasnya di hati. Ketika orang membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ada bekasnya sendiri di hati. Membaca tasbih takbir dan lain sebagainya. Wa nuron wa madada, dia juga ada nurnya. Kita baca la ilaha illallah, ada nurnya sendiri. Kita baca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ada nurnya sendiri. Kita baca tasbih subhanallah, ada nurnya sendiri. Wa madadan, dan madad. Madad ini semacam pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Madad nur. Jadi nur hati kita ini dipenuhi dengan bermacam-macam nur, bermacam-macam nur. Wa makanata min ghairi, dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di wirid yang lain. Orang yang suka bertasbih ada kedudukannya. Yang takbir, tahlil, la ilaha illallah, selawat, Quran, taklim, majlis taklim, ilmu, ini semuanya ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang baca semua, maka dia akan mendapatkan semua kedudukan ini. Tapi kalau dia cuma satu, di satu aja. Nah, satu aja kedudukan. Kalau dibaca semua, dia dapat semuanya. Karena supaya ibaratnya kita ini makan lah. Ibaratnya kita ini makan. Takkanlah kita ini nak makan satu, pokoknya sukanya itu bakso terus. Tiap hari bakso terus, besok bakso, pagi bakso, siang bakso, malam bakso, pagi bakso, siang bakso, gitu terus. Jelak kata orang, bosan. Tapi kadang ikan, kadang ayam, kadang tempe, kadang tahu, semuanya punya khasiat masing-masing. Harus dibaca semuanya. Makanya Allah menciptakan ibadah itu bermacam-macam. Wa makanatun min Allah sadaqah wa aidan idza tanaqqalat min wirdin ila wirdin aminat bidzalika minas sa'amati wal kasal, aminta bidzalika minas sa'amati wal kasal wa min ad-dajari wal malal. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadidi rahimahullah taala, lama alimal haqqa minka wujudal malal, lama alimal haqqu minka wujudal malal lawana laka at-ta'at. Terus diantaranya pentingnya kita ini, wiridnya tuh berbeda-beda, karena diantaranya salah satunya untuk menghilangkan rasa bosan dan malas. Cobalah kita duduk mulai tadi sampai isya, sampai jam berapa duduk mulai maghrib, kita baca subhanallah 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 subhanallah, terus baca kira-kira lama-lama tuh bosan juga. Tapi ganti baca sholawat, ganti baca Quran, ganti majlis taklim macam gini. Ini ibadah semua ini, jadi tidak bosan. Terus wa minad dajar wal malal, jadi rasa dojar, gelisah. Qala Ibnu Athaillah Asy-Syadili katakan, ketika lama alimal haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'at. Ketika Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa pada diri kita tuh ada sifat bosan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan taat itu bermacam-macam. Macam-macam. Kenapa? Karena kita bosan. Coba ibadah itu cuman sholat tok. Coba sholat tok. Selain sholat gak ibadah. Kalau kau nak ibadah sholat, kalau nak ibadah sholat, selain itu gak ada ibadah. Boring orang nanti sholat tok. Apa kan? Sholat aja. Tapi ketika kita sholat dah penat, pergi majlis selawat. Majlis selawat penat, pergi majlis taklim. Gitu. Itu Allah memang bikin seperti itu. Karena Allah tahu di dalam diri kita ini, kalau kita hanya satu saja ibadah, di situ kan akan ada kebosanan. Makanya jadwalnya diatur. Udah masuk? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita sampai wa'lam anal aurat atharan kabiran fi tanwiril qalbi wa dabtil jawari. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pada wirid-wirid itu ada pengaruh yang sangat besar di dalam menjadikan hati ini bercahaya. Hati bercahaya.
Saya nak ngomong bersinar takut jadi fitnah pula. Jadi bercahaya saja, ya kan? Hati ini bercahaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa nanti pembahasannya akan kita lanjutkan besok ya, tentang masalah wirid itu punya pengaruh yang sangat besar di dalam hati. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.